5 sekawan ke sarang penyelundup. Bagian 10, tim tak bisa diam. Keesokan harinya diceritakan kejadian tengah malam itu pada anak-anak perempuan. Ketiga-tiganya mendengar dengan asyik. Astaga, ujar Anne. Matanya terbuka lebar-lebar. Siapa ya, orang yang memberi isyarat itu? Bayangkan beraninya masuk ke kamar Blok, padahal Blok sedang tidur di situ. Aneh, kata George. Sayang kalian tak membangunkan aku dan Anne. Sudah tidak ada waktu lagi. Lagi pula repot, apabila Timmy ikut. Nanti sekonyong-konyong ditubruknya orang yang memberi isyarat. Mestinya dia memberi isyarat kepada para penyelundup, kata Julian sambil berpikir-pikir. Barangkali mereka itu menyeberang dengan kapal dari Perancis. Kemudian mendekati daerah rawa dan menunggu di situ, sampai datang isyarat yang memberitahukan bahwa keadaan aman. Mungkin itulah isyarat yang datang dari menara. Sudah itu para penyelundup mengarungi rawa, melewati jalan rahasia yang mereka kenal. Dan rupanya masing-masing penyelundup membawa senter, supaya jangan salah jalan dan terperosok masuk rawa. Dan sudah pasti ada orang yang menunggu di tepi rawa sebelah bawah bukit, untuk menampung barang-barang selundupan itu. Tapi siapa orangnya? Kata Dick bingung. Yang terkenal sebagai penyelundup di sini, menurut si Hangus adalah Tuan Barling. Tapi tak mungkin dia orangnya, karena isyarat cahaya datang dari rumah ini, dan bukan dari rumahnya. Benar-benar misterius. Kita akan berusaha keras memecahkan persoalan rahasia ini, kata George. Entah ayahmu tahu atau tidak, Hangus, tetapi yang jelas di rumah ini terjadi sesuatu yang penuh rahasia. Kita harus menajamkan mata dan telinga. Rahasia itu harus kita selidiki. Mereka membicarakan kejadian tengah malam itu pada saat sedang sarapan berenam saja. Ibu dan Pak Lenoir tak bersama mereka. Ketika mereka sedang sibuk-sibuknya berunding, tahu-tahu Blok masuk. Ia hendak melihat apakah anak-anak sudah selesai sarapan. Enta melihat orang itu masuk. Karena itu ia bicara terus. Apakah yang biasanya diselundupkan oleh Tuan Barling? Tanyanya pada si Hangus. Seketika itu juga kakinya ditendang keras-keras. Mata Anne terbelalak, karena kaget dan kesakitan. Kenapa kau? Baru saja ia hendak bertanya dengan marah, ketika kakinya ditendang lagi, lebih keras dari yang pertama kali. Baru saat itulah ia melihat Blok ada di kamar. Tapi dia kan tuli, katanya. Ia tak bisa mendengar apa yang sedang kita percakapkan. Blok mulai membereskan meja. Seperti biasa, air mukanya tak menunjukkan gerak perasaan sama sekali. Si Hangus menatap Anne dengan mata melotot. Anak perempuan itu marah, tetapi tak berkata apa-apa lagi. Ia hanya mengusap-usap mata kakinya yang sakit tertendang. Tetapi begitu Blok keluar kamar, dengan segera si Hangus didamprat olehnya. Kau jahat, kata Anne marah-marah. Sakit mata kakiku kau tendang tadi. Kenapa aku tak boleh ngomong kalau ada Blok? Bukankah dia tuli? Memang, katanya dia tuli, jawab si Hangus. Dan kurasa dia memang benar-benar tuli. Tetapi sewaktu kau bertanya tentang apa yang diselundupkan oleh Tuan Barling, rasanya aku melihat air mukanya agak berubah. Seolah-olah kaget mendengar pertanyaanmu. Ah, itu cuma sangkaanmu belaka, jawab Anne ketus. Tangannya masih terus menggosok-gosok kakinya yang sakit. Dan kau tak perlu menendang sebegitu keras. Dorong saja dengan kaki, pasti aku sudah mengerti. Kalau kau memang tak suka, aku takkan lagi ngomong di depan Blok. Tapi sudah jelas, dia benar-benar tuli. Betul, sambung Dick. Kalian ingat kemarin, aku tak sengaja menjatuhkan sebuah piring ke lantai, sampai pecah berantakan. Tapi ia sama sekali tak terkejut. Padahal kalau ia bisa mendengar, pasti akan sudah terlompat karena kaget. Biarpun begitu, tak peduli tuli atau tidak. Tapi aku tetap mencurigainya, kata si Hangus. Aku selalu berperasaan, seolah-olah ia bisa mengetahui pembicaraan kita dengan jalan menyimak gerak bibir. Banyak orang tuli yang pandai begitu. Kemudian mereka pergi lagi, mengajak tim berjalan-jalan di luar. Sementara itu tim sudah merasa biasa terkurung dalam keranjang cucian, lalu diturunkan ke dalam sumur. Bahkan begitu tutup keranjang dibuka, ia langsung meloncat lalu berbaring di dalam. Pagi itu mereka berpapasan lagi dengan Blok. Pesuruh Pak Lenoir itu menatap anjing besar yang berjalan di sisi mereka dengan penuh minat. Rupanya ia mengenali tim lagi. Blok datang, kata Julian berbisik. Sekali ini tim jangan kita usir lagi. Kita berbuat seolah-olah ia anjing gelandangan, yang selalu bertemu dengan kita setiap pagi.
Karena itu mereka membiarkan tim berlari-lari mengelilingi. Ketika blok sudah dekat, anak-anak menganggukkan kepala ke arahnya. Mereka hendak berjalan terus, tetapi tak jadi karena disapa oleh blok. Rupanya anjing itu kenal dengan kalian, katanya dengan suara datar. Ya, sekarang setiap kali kami berjalan-jalan pagi hari, ia selalu mengiringi, jawab Julian dengan sopan. Barangkali saja blok memang bisa membaca gerak bibir. Rupanya dia mengira kami ini tuannya. Manis ya, anjingnya. Blok masih tetap menatap tim. Anjing itu menggeram. Tapi jangan sampai ikut masuk ke rumah, kata blok. Nanti disuruh bunuh oleh Tuan Lenoir. Dengan tergesa-gesa Julian menjawab, karena melihat air muka George sudah mulai merah lagi. Untuk apa kami mengajaknya masuk ke rumah, Blok? Kata Julian. Kan tak perlu. Tetapi rupanya Blok tak mendengar perkataannya itu. Ia membelalakkan mata memandang tim sekejap, lalu meneruskan perjalanan. Sekali-sekali ia masih menoleh ke belakang, memperhatikan anak-anak yang sedang berkelompok itu. Orang jahat, kata George marah-marah. Berani benar ia mengatakan hal seperti itu. Ketika mereka sudah kembali lagi di kamar Maribel, tim dikeluarkan dari dalam keranjang. Sekarang kita harus memasukkannya lagi ke dalam lorong rahasia, kata George. Aku akan menyediakan beberapa potong biskuit baginya di dalam. Tadi aku membeli biskuit yang sangat disukainya. Besar-besar dan renyah. Sambil berkata begitu, George berjalan menuju pintu. Tangannya baru saja menyentuh pegangan, ketika terdengar geraman tim. Seketika itu juga George menarik tangannya kembali, lalu berpaling memandang tim. Anjing itu berdiri kaku, bulu tengkuknya tegak, sedang matanya tertatap ke pintu. George menempelkan jari ke bibir, menyuruh anak-anak diam. Ses, ada orang di luar, tim tahu, karena tercium olehnya, bisiknya. Kalian harus bicara keras-keras, seolah-olah kita sedang asyik dengan salah satu permainan. Sementara itu timku masukkan ke lemari tempat menyimpan tangga tali. Dengan segera anak-anak ribut bercakap-cakap, sementara George buru-buru menyeret tim ke dalam lemari. Kepala anjing itu ditepuk-tepuknya untuk menyuruhnya diam. Sudah itu pintu lemari ditutupnya kembali. Sekarang giliranku membagi, ujar Julian keras-keras, sambil mengambil permainan kartu dari atas laci. Tadi kau menang, Dick. Tapi sekali ini giliranku jadi juara. Julian membagikan kartu dengan cekatan. Anak-anak mulai ribut berteriak-teriak, seolah-olah sedang bermain dengan asyik. Mereka tertawa-tawa dan bersorak. Kalau ada orang sedang memasang telinga di luar, pasti takkan mengira bahwa mereka hanya berpura-pura. Sementara itu George terus memperhatikan pintu dengan seksama. Dilihatnya tuas pegangan pelan-pelan bergerak. Pelan sekali geraknya. Rupanya orang yang berada di luar hendak membuka pintu tanpa menimbulkan suara, lalu masuk ke dalam kamar secara sekonyong-konyong. Tetapi pintu terkunci dari dalam. Hal itu kemudian juga disadari oleh orang yang hendak membukanya, karena nampak tuas pegangan pelan-pelan terangkat ke atas kembali. Sesudah itu tak kelihatan apa-apa lagi. Di luar masih tetap tak terdengar bunyi sedikit pun. Tak bisa diketahui dengan pasti, apakah orang mencoba hendak masuk tadi masih ada atau tidak. Tetapi tim pasti bisa mengetahuinya. Sambil mengisyaratkan pada anak-anak agar terus ribut-ribut seperti sedang asyik bermain kartu, George mengeluarkan tim dari dalam lemari. Anjing itu dengan segera lari menuju pintu, lalu berdiri sambil mencium-cium. Kemudian ia berpaling dan memandang George, sambil mengibas-kibaskan ekor. Sekarang sudah aman, ujar George. Tak ada lagi orang di luar. Tim selalu mengetahuinya. Sebaiknya kita bergegas saja memindahkannya ke kamarmu, Hangus, sementara di luar tak ada orang. Siapa kiranya yang mengendap-endap di luar tadi? Kurasa Blok, jawab si Hangus. Ia membuka pintu, lalu mengintip keluar. Di lorong tak nampak ada orang. Si Hangus berjingkat-jingkat menghampiri pintu lorong, lalu mengintip ke serambi tangga lebar. Kemudian dilambaikannya tangan ke George, sebagai tanda bahwa tim sudah boleh dibawa masuk ke kamarnya. Tak lama kemudian anjing itu sudah berada dalam lorong rahasia, asyik mengunyah-ngunyah biskuit kesukaannya. Ia sudah biasa dengan tempat gelap itu. Ia sudah mengenal liku-liku di dalamnya, dan sudah menyelidiki lorong-lorong lain yang berhubungan dengannya. Tim sudah merasa di tempat sendiri dalam lorong-lorong rahasia yang bercabang-cabang. Sekarang sebaiknya kita makan siang, kata Dick yang sudah merasa lapar lagi. Dan ingat, hati-hati kalau Blok sedang ada dalam ruangan.
Jangan terlalu banyak ngomong tentang hal-hal rahasia, karena jangan-jangan dia bisa menyimak gerak bibir. Tentu saja tidak, kata Anne jengkel. Tadi pagi pun aku pasti takkan melakukannya, kalau tahu ada kemungkinan bahwa dia bisa membaca gerak bibir. Wah, kalau dia benar-benar bisa, pintar sekali blok itu. Tak lama kemudian anak-anak sudah menghadapi meja makan siang. Blok melayani mereka. Hari itu Sarah tak kelihatan, karena diberi cuti 1 hari. Blok menghidangkan sup, lalu pergi keluar. Tiba-tiba anak-anak yang sedang sibuk makan, terkejut dan ketakutan. Mereka mendengar suara tim menggonggong. Keras sekali kedengarannya. Anak-anak terlonjak dari tempat duduk mereka. Dengar, itu suara tim menggonggong, kata Julian. Rupanya ia ada di dekat-dekat sini, dalam lorong rahasia. Aneh bunyi gonggongannya, seolah-olah dari tempat yang jauh. Tapi setiap orang bisa mendengar jelas, bahwa itu gonggongan anjing. Jangan ngomong mengenainya kalau Blok masuk lagi, kata si hangus. Satu patah kata pun jangan. Pura-pura saja tak mendengarnya, apabila tim menggonggong lagi. Kenapa dia begitu ribut? Ia menggonggong begitu kalau sedang senang, atau menghadapi sesuatu hal yang menarik, kata George. Kurasa ia sedang memburu tikus. Kalau melihat tikus atau kelinci, tim selalu gelisah karena ingin memburu. Nah, itu dia menggonggong lagi. Astaga, mudah-mudahan saja ia berhasil menangkap tikus itu dengan segera, lalu tenang kembali. Saat itu Blok masuk ke dalam kamar, bersamaan saatnya dengan waktu tim berhenti menggonggong. Tetapi beberapa detik kemudian anjing itu sudah menggonggong kembali. Kali itu kedengarannya sangat samar. Dengan seksama Julian memperhatikan gerak air muka orang yang sedang melayani mereka. Blok menaruhkan daging di atas piring anak-anak. Ia tak mengatakan apa-apa, hanya matanya saja yang bergerak-gerak, memperhatikan anak-anak dengan cermat. Seolah-olah hendak memperhatikan gerak wajah mereka, atau menunggu mereka mengatakan barang sesuatu. Wah! Enak supnya hari ini, ujar Julian dengan riang, sambil memandang berkeliling. Harus kuakui, Sarah memang pintar sekali memasak. Dan roti jahenya juga sedap, kata Anne. Apalagi dimakan hangat-hangat. Wow, terdengar gonggongan tim dari balik tembok. George, ibumu kalau membuat tarcis berisi buah selalu nikmat sekali rasanya, kata Dick pada George. Dalam hatinya ia berharap, semoga tim tidak menggonggong lagi. Aku kepingin tahu bagaimana keadaan di Pondok Kirin sekarang. Mungkinkah mereka sudah mulai membetulkan atapnya? Wow, terdengar gonggongan riang, seakan-akan tim sekarang sedang memburu tikus itu masuk ke lorong lain. Blok pergi lagi keluar, setelah selesai melayani. Julian menyelinap ke pintu, untuk melihat bahwa orang itu benar-benar sudah pergi. Dan bukan memasang kuping di balik daun pintu. Moga-moga saja Blok sangat tuli. Ujarnya, rasanya aku tadi melihat keheranan terpancar dari matanya, ketika tim tiba-tiba menggonggong. Ya, pasti ia heran, kalau bisa mendengarnya. Tapi ia tidak bisa, karena tuli, kata George. Kalau ia bisa mendengar, tentunya tercengang karena kita terus mengobrol, tanpa memperhatikan suara gonggongan anjing dalam rumah. Anak-anak tertawa cekikikan. Mereka menajamkan telinga, kalau-kalau Blok datang kembali. Setelah beberapa lama, terdengar lagi langkah-langkahnya mendekat. Anak-anak menumpukkan piring mereka, supaya bisa segera diangkat oleh Blok. Pintu kamar belajar yang dijadikan ruang makan anak-anak itu terbuka. Tetapi ternyata yang masuk bukan Blok, tetapi Pak Lenoir. Ia masuk sambil tersenyum-senyum seperti biasanya, lalu memandang anak-anak yang duduk berganti-ganti. Ah, rupanya kalian sedang asyik makan. Dan abis lagi, bagus. Senang hatiku melihatnya, kata Pak Lenoir. Caranya bicara menjengkelkan anak-anak, karena mereka diperlakukan seperti anak-anak yang masih kecil sekali. Kalian dilayani dengan sepatutnya oleh Blok. Ya, terima kasih Pak, jawab Julian sambil berdiri dengan sopan. Kami senang sekali di sini. Sarah pintar sekali memasak. Syukurlah. Senang hatiku mendengarnya, ujar Pak Lenoir lagi. Anak-anak sudah tak sabar lagi menunggunya pergi. Mereka was-was, jangan-jangan tim menggonggong lagi. Tetapi kelihatannya Pak Lenoir banyak waktu. Ia masih saja berdiri, dan tiba-tiba terdengar gonggongan tim. Wow, 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 wow.